Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Saputra dari kelas 12B1C. Baik, di sini saya akan membuat video penjelasan tentang bab 7 materi ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam berdasarkan pandangan para ahli ilmu. Di antara para ahli ilmu tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut Al-Farabi, ilmu kalam adalah suatu ilmu yang membahas tentang ilmu ketuhanan ketauhidan. Yang kedua, menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari rukun iman yang harus diyakini oleh setiap umat Islam dan dibuktikan dengan cara yang rasional untuk memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, menurut Muhammad Abduh, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas mengenai wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menurut Mustafa Abdul Razik, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah seorang yang berasal dari argumen-argumen rasional yang berkaitan erat dengan keyakinan. Oke, selanjutnya sejarah ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam mulai muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan paham oleh para ulama yang kemudian membentuk kelompok-kelompok tersendiri. Oke, yang ketiga, pembahasan ilmu kalam. Pembahasan ilmu kalam meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, masalah ketuhanan. Yang kedua, Al-Quran. Yang ketiga, akhirat. Yang keempat, Nabi. Yang kelima, iman. Yang keenam, dosa besar. Yang ketujuh, takdir dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, khilafah dan imamah. Yang kesembilan, ayat-ayat mutasyabihat. Yang ke-10, tajsim. Yang ke-11, tasbih. Dan yang terakhir, tempat Allah Subhanahu wa taala berada. 4. Tujuan, keutamaan dan manfaat mempelajari ilmu kalam. Yang pertama, tujuan mempelajari ilmu kalam mempunyai arti strategis dalam pembentukan peradaban bangsa dan penanaman akidah. Tujuan mempelajari ilmu kalam adalah menanamkan akhlak mulia kepada manusia sebagai perwujudan dari ajaran nilai-nilai akidah Islam. Meningkatkan kemampuan dalam memahami dan berpikir tentang ilmu kalam sehingga menjadi muslim yang bijaksana. Menumbuhkan akidah sehingga bisa menjadi manusia yang terus meningkatkan diri dalam ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, memberikan penguatan landasan keimanan dan menolak akidah yang sesat. Yang kedua, keutamaan mempelajari ilmu kalam. Umat Islam yang mempelajari ilmu kalam secara sungguh-sungguh dan benar dapat mendatangkan keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan jawaban atas penyimpangan ajaran Islam. Yang ketiga, menerapkan amalan dari ajaran Islam secara konsisten. Yang keempat, tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Dan yang kelima, dapat memperkuat dasar pengetahuan Islam. 3. Manfaat mempelajari ilmu kalam. Yang pertama, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan jawaban yang tepat atas penyimpangan ajaran Islam, memperkuat fondasi keimanan, mendorong umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam dengan baik, dapat mengamalkan ajaran Islam secara konsisten. Yang E, dasar-dasar ilmu kalam. Dalam mempelajari ilmu kalam, terdapat dasar-dasar yang digunakan umat Islam sebagai acuan dalam menyempurnakan nilai-nilai keislaman. Dasar-dasar tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, pemikiran manusia atau istihad. Dan yang keempat, insting. Yang F, urgensi mempelajari ilmu kalam dalam kehidupan umat Islam modern. Yang pertama, urgensi politis. Istilah ilmu kalam berasal dari kelompok yang mengamati fenomena perpecahan politik setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hal inilah yang menjadi letak urgensi politis ilmu dalam bentuk menjadi pemersatu umat Islam dan menghindari pemicu perpecahan dalam tubuh umat yang masih ada hingga saat ini. Yang kedua,
urgensi akademis. Keberadaan ilmu kalam atau teologi menjadi dasar lahirnya ilmu-ilmu baru. Berdasarkan klasifikasi ilmu nakli, ilmu kalam disebut ilmu usuluddin atau ilmu yang menjadi dasar agama untuk berbagai persoalan-persoalan furu'uddin meliputi fikih dan usul fikih. Namun, berdasarkan klasifikasi ilmu akli, ilmu kalam termasuk ranah ilmu metafisika bersama dengan ontologi dan epistemologi. Ilmu pengetahuan dapat diibaratkan sebagai suatu bangunan rumah dengan ontologi dan epistemologi termasuk di dalamnya teologi menjadi fondasi bangunan rumah tersebut. Selain itu, dengan mempelajari ilmu kalam, umat Islam dapat mengetahui dasar-dasar ilmu atau ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan perihal ketuhanan dan Rasul. Mempelajari ilmu kalam juga akan menjadikan umat Islam istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena telah diperkuat oleh dasar-dasar pengetahuan dan ilmu Islam sebagai fondasi keimanan yang dilandasi oleh ilmu yang tidak akan mudah retak dibanding dengan keyakinan yang tidak didasari oleh ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.